Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Amma ba'du. Pendengar, bahagia sekali kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat ditunggu-tunggu. Berbagai pahala Allah lipatkan dari pekerjaan sunat seolah-olah menjadi wajib, dan amalan sunat juga dilipat gandakan, apalagi amalan wajib. Masih banyak hal. Tentu pendengar, di kebiasaan sehari-hari di saat Ramadan itu banyak hal yang sering muncul dipertanyakan, bahkan untuk orang-orang tertentu ini menjadi suatu keraguan. Kami akan ngobrol bersama Ustazah Yusri Rahayu dari mulai kita mempersiapkan diri masuk Ramadan, dari kita mulai saat mungkin masuk Ramadan sampai sehari-hari di bulan Ramadan. Bu Ustazah, ini yang sering muncul di bulan Ramadan itu yang pertama persiapan masuk hari pertama. Misalnya nanti malam, nanti Janari lah kita akan sahur tuh. Nah pertama sebelum masuk hari di hari pertama Ramadan itu kan mulai dari maghrib ya. Nah kita akan setelah sholat Isya berjamaah biasa diteruskan sholat taraweh. Nah ini ada dua pendapat dulu ini ya. Kalau dulu tuh siang hari misalnya besoknya tuh puasa tuh, kita harus adus, harus keramas, harus segala macam. Nah ini sebenarnya secara fikih Islam seperti apa? Baik, Pak Haji, kalau yang saya pahami juga memang seperti itu gitu ya. Begitu mau memasuki bulan suci Ramadan, kita itu dianjurkan untuk adus gitu ya, gusla. Maka ada yang memakainya itu dengan berniat nawaitu gusla lirofil hadasil akbari gitu ya, lillahi ta'ala. Kenapa seperti itu harus kita lakukan? Karena bulan Ramadan itu adalah ibarat kita menyambut datangnya tamu yang mana di antara 1 tahun itu hanya 1 bulan saja kedatangannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kedatangan tamu yang istimewa saja di rumah Pak Haji, otomatis kan kita menyiapkan rumah juga dicat gitu ya. Kemudian juga perabotan rumah mungkin dibersihkan, makanan-makanan disediakan. Nah ini Allah akan memberikan waktu yang sangat istimewa, yaitu Ramadan. Di antara 12 bulan itu 1 bulan tersebut yang istimewa. Kenapa kita tidak menyambutnya dengan begitu persiapan-persiapan yang sangat istimewa juga ya? Di antaranya itu tadi dengan beradus gitu ya, salah satunya gitu. Ya, jadi dalam niat adus itu atau mandi masuk Ramadan itu sunat gitu ya? Ya, sunat. Sunat, kemudian mandinya itu mandi seperti kita mandi besar. Ya, mandi junub mandi junub. Atau mungkin juga ada yang mengatakan nawaitul ghusla liduhuli sahri Ramadan, seperti betul, boleh ada, ya. boleh, Tidak bisa bahasa Arab lah misalnya, boleh aja kita mandi masuki bulan Ramadan, boleh seperti itu ya. Dan yang kedua Bu Ustazah, ini pada saat kita setelah mandi di siang harinya, kemudian malamnya kita rame-rame ke masjid. Nah ini kan mungkin saja ada yang sholat tarawehnya itu berjamaah bersama-sama di masjid, atau ada juga yang memang sholat tarawehnya di rumah masing-masing, atau mungkin juga tidak berjamaah dengan keluarga. Nah ini batasan sholat taraweh itu sendiri dari mulai kapan sampai kapan ini? Karena ada orang, aku tidak sempat sih taraweh setelah sholat Isya karena kesibukan yang lain, atau masih di perjalanan, atau seperti apa. Gimana nih Bu Ustazah? Ya. Ibadah Ramadan itu memang dimulainya itu hari pertama itu adalah sesudah maghrib ya Pak Haji, karena memang runtuyan ibadahnya itu adalah ibadah malam dulu. Jadi belum puasanya, belum masuk ke puasa, tapi sudah langsung ada perintah untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih itu ya, sholat tarawih. Nah sholat tarawih ini tadi kata Pak Haji, ada yang melaksanakannya itu di rumah atau ada yang melaksanakannya di masjid. Mana yang lebih utama? Ya sama saja sebetulnya Maya, karena memang ada yang menganjurkan kalau laki-laki memang lebih baik itu melaksanakan sholatnya itu di masjid gitu ya, sesudah Isya langsung nyambung ke sholat tarawih. Tapi kalau misalkannya ingin sama keluarga dan juga jumlah anggota keluarganya banyak gitu ya, di rumah saja itu juga boleh, tidak apa-apa gitu sebetulnya, karena sama-sama melaksanakan sholat tarawih. Dan kalau misalnya tidak sempat, gimana saya tidak sempat sesudah Isya dengan kesibukan yang begitu padat, dikerjakannya malam, ya boleh saja, kan namanya juga tarawih itu pengganti qiyamul lail ya, mangkoma Ramadana
Ramadana gitu ya, dalam hadis Rasul mangqoma Ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dambik. Jadi siapa yang menghidupkan malam dengan mendirikan sholat, maka dia sebagai orang yang beriman dan berharap kepada Allah akan diampunkan dosanya oleh Allah gitu Pak Haji. Ini dalam sholat Qiyamul Lail atau Qiyamul Ramadan, ini ada dua penafsiran Bu Ustazah. Ada orang yang misalnya mohon maaf di saat sholat Isya dia sama-sama di masjid melaksanakan tarawih, anggap 11 rakaat tarawihnya itu. Kemudian dia tuh begitu bangun mau makan sahur, anggap seperti jam 2 atau jam 3. Nah ini sayang tuh, saya mau sholat tahajud. Nah gimana? Tadi kan sudah Qiyamul Ramadan tuh, Qiyamul Lail di saat setelah sholat Isya di masjid, kemudian bangun di rumah ingin lagi sholat tahajud, gimana nih Bu Ustazah? Ya. Jadi boleh-boleh saja, yang tidak boleh itu justru melaksanakan sholat witirnya yang 2 kali, itu yang nggak boleh Pak Haji. Jadi misalkannya kita melaksanakan sholat tarawih kemudian ditutup dengan witir di ba'da Isya gitu ya, sama-sama di masjid berjamaah, tapi malamnya kan terbangun, apalagi ibu-ibu kan menyediakan sahur ya, makan sahur jam 2 jam 3, sayang gitu, gimana kalau melaksanakan tahajud, ya sholat saja tahajud. Karena Rasul itu nih dalam Asbabun Nuzul surat Al-Jaljalah kemarin kebetulan saya menyampaikan ke ibu-ibu ya tafsir tersebut, ada yang ditemukan salah satu hadis di sana menjelaskan bahwa Rasul itu pernah melakukan sholat, pernah melakukan sholat sesudah sholat witir. Jadi beliau itu membaca suratnya itu diantaranya itu surat Al-Jaljalah. Itu di antara 2 rakaat tersebut salah satunya dibacakan surat Al-Jaljalah. Nah kita ambil pelajaran dari sana bahwa sesudah sholat witir itu boleh dilaksanakan sholat sunat lain. Itu. Jadi contoh kalau di Ramadan ini kita mengambil sudah sholat bareng-bareng tadi sama imam di masjid, sholat tarawih kemudian ditutup witir, maka malamnya boleh lagi? Boleh. Dengan catatan tidak mengulangi witirnya. Jadi witir mah tidak boleh 2 kali Pak Haji, tapi kalau tahajud boleh. Ini kalau niatnya, kalau tadi niat sholat tarawih, atau nanti setelah itu juga kita apakah niat sholat tarawih atau sholat tahajud atau sholat sunat mutlak atau seperti apa? Sholat tahajud. Sholat tahajud dan sholat yang lainnya, misalnya sholat hajat, sholat taubat, sholat mutlak boleh gitu. Iya. Pendengar dan pemirsa, ini luar biasa karena ini menjadi keseharian kita yang sering ditanyakan atau mungkin juga masih bingung. Kadang orang, kamu kan sudah sholat, kenapa harus sholat lagi? Ternyata memang yang harus ditekankan itu pada sholat witirnya. Tidak boleh diulangi. Tidak boleh diulangi. Ini Bu Ustazah, pada saat setelah sholat itu kan masih, ini kita tidak mempermasalahkan perbedaan sholat banyak dan tidaknya. Ada yang mengerjakan sholat 11 rakaat dengan witir, ada juga teman-teman kita itu, saudara kita 23 rakaat. Ini bukan dipermasalahkan, tetapi seperti apa anjurannya Bu Ustazah? Ya, itu kan beda-beda yang diambil dari hadisnya juga ya Pak Haji. Mau 11 ada gitu perintahnya, mau 23 juga ada gitu ya. Mangga boleh diambil yang mana saja. Yang tidak boleh itu mah justru yang rusuh kadang, karena ngambil rakaatnya banyak, bacaan imamnya itu cepet-cepet ya. Tapi kalau misalkannya rakaatnya sedikit tapi bacaannya bagus, tartil, tajwidnya bagus gitu ya. Dari pembacaan Al-Fatihah dan surat-surat yang lainnya juga bagus pilihan gitu. Mungkin kan kita bisa lebih tahu mana yang lebih afdol, lebih utama gitu. Nih tertarik ketika anggap saya sebagai makmum mengikuti imam. Ini ada seorang imam pada sholat tarawih itu, dia dengan Fatihah diwasol. Pada saat Fatihah diwasol, kemudian suratnya juga Al-Ikhlas diwasol. Ini ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadus samad lam yalid walam yulad dan seterusnya. Nah ini posisi kita sebagai makmum, karena Fatihah itu menjadikan wajib dalam satu sholat. Gimana nih Bu Ustazah, ada yang mengatakan ketika kita jadi makmum, kita cukup mendengar imam membaca Fatihah itu sama kita membaca, atau kita mengikutinya setelah imam, misal Bismillahirrahmanirrahim kita ikuti, begitu imam baca Bismillah kita beres Bismillah kita baca Bismillah, imam baca Alhamdulillah beres kita ikuti Alhamdulillah. Malah sampai mohon maaf, ini si makmum saking cepatnya kita tidak takbiratul ihram, tidak lagi sunat-sunat yang dilaksanakan, malah Fatihah pun belum beres si imam tuh udah ruku. Nah malah bacaan rukunya kita baru 1 kali tidak kejar, kita mengudah kesempurnaan 3 kali juga akhirnya
Nah, sebaiknya posisi saya sebagai makmum seperti apa Bu Ustazah? Yang namanya makmum itu kan sebetulnya sudah ditanggung oleh imam, Pak Haji ya. Jadi mau melaksanakan sholat itu karena kita sudah percaya mengimam kepada beliau gitu ya, siapapun itu yang jadi imamnya, maka sebetulnya sudah jadi tanggungan dia. Tapi ada juga yang saya juga dari guru saya itu seperti ini, kalau misalkannya imam itu membacakan Fatihah ya kita dia menyimak dulu. Tapi begitu sudah selesai baca Fatihah, imam maju ke surat pendek, baru kita bacakan juga Fatihah. Kenapa? Karena sholat itu tidak sah kalau tidak kita membacakan surat Fatihah. Jadi mau sholat ikut imam, mau sholat sendiri, munfarid itu tetap bacaan Fatihah mah harus dibacakan, Pak Haji gitu. Itu ya oleh kita. Itu gimana kalau begitu cepatnya si imam baca Fatihah, kita gimana ngudagnya? Tapi insya Allah kalau untuk Fatihah saja mah mungkin ya bisa terkejar gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak terkejar, imam sudah ruku ya sudah ikut saja cepat ruku, karena kan batasan makmum itu kan tidak boleh terlalu lama ya. Imam sudah ruku ya kita juga harus cepat ikut ruku gitu. Meskipun keutamaannya memang banyak yang terlewat, tapi kan tadi kalau sudah ikut imam berarti otomatis tanggung jawab apapun sudah diambil oleh dia. Gitu. Jadi hati-hati sebagai imam. Iya, jadi itu baliknya ke imam. Jadi jangan kecepatan juga tadi ya, harus betul-betul tartil. Nah ini mungkin juga di Indonesia atau di negara lain Bu Ustazah. Di kita itu menjadi seolah-olah menjadi wajib, walaupun itu tidak disebutkan wajib. Begitu beres sholat isya itu ada tausiah singkat atau kultum atau apapun itu namanya. Setelah beres sholat isya, kemudian panitia mengumumkan segala macam, kemudian itu yang akan menjadi imam sholat tarawih itu dia menyampaikan satu tausiahnya. Nah ini ada yang bertanya, kan saya mah tidak bisa tausiahnya, kemudian sholat tarawihnya itu di rumah. Nah apakah harus pakai tausiah dulu ke anak istri cucu saya? Nah ada yang ini gimana nih? Kalau bisa sih sejarahnya itu seperti apa sih, ada tausiah dulu kemudian taraweh, atau mereka nggak usah tausiah, taraweh aja gitu, seperti apa sih Bu Ustazah? Ya itu sebetulnya kan tausiah itu momentum kalau misalkannya ada warga pada saat itu mungkin di satu lingkungan tersebut tidak sempat untuk bertaklim ya, mencari ilmu, maka dia bisanya itu hanya di bulan Ramadan saja. Mungkin oleh pihak takmir masjid itu disediakan kultum, tapi di saya juga ada yang pakai kultum, ada yang tidak Pak Haji. Kalau yang 2-3 itu tidak ada kultum, tapi kalau yang 11 rakaat itu ada kultum. Sebetulnya mah sama-sama saja. Kalau kultum mungkin lebih menambah ilmu tentang Ramadan kepada jamaah, tapi kalau tidak juga mungkin faedah sholat yang diambil lebih banyak gitu. Jadi sama-sama saja sebetulnya dua-duanya bisa diambil lah oleh kita gitu. Luar biasa pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kami masih mengobrol seputar Ramadan karena ini menjadikan ibadah kita sehari-hari, dan insya Allah ini pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Ustazah itu sering ditanyakan oleh pendengar kita, pemirsa. Secara umum ini menjadi bukan hal yang baru, tetapi terus-menerus ditanyakan. Bu Ustazah kembali lagi ke setelah anggap saja kita beres sholat taraweh bersama-sama, kemudian ada yang pulang ke masing-masing, ada juga yang menganggap, nah ini nih, menganggap dari malam pertama itu dia betul-betul itikaf. Jadi pulangnya ke rumahnya itu baru nanti pas mau makan sahur aja. Nah sebaiknya ya mungkin lah kalau seorang bapak-bapak atau yang lainnya boleh-boleh saja, tapi kalau misalnya ibu-ibu kan beda. Nah ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, sering juga rame-rame panitia masjid itu menyiapkan tadarus bersama. Nah dipimpin oleh salah satu ustadz setempat atau seperti apa nih baiknya, atau mungkin supaya kita lebih meningkat lagi seperti apa Bu Ustazah? Ya memang itu betul tugas takmir masjid ya, untuk lebih semangat kepada jamaah dan warga di lingkungannya masing-masing. Memang harus memprogramkan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah kebaikan-kebaikan warga di sana, jamaah di sana, untuk lebih meningkatkan ibadahnya kepada Allah gitu ya. Kalau misalnya tadi kata Pak Haji itikaf itu di masjid full gitu ya, kan Allah memberikan waktu kepada kita itu 12 bulan.
1 bulan dipakai untuk ibadah mah nggak apa-apa. Ya Pak Haji. 1 bulan fokus gitu, saya mah Ramadan ini mah mau fokus, mau itikaf banyak di masjid, mau baca Quran sebanyak-banyaknya gitu ya, mau sholat sebanyak-banyaknya gitu, sedekah sebanyak-banyaknya, boleh saja, karena yang 11 bulan justru kita manfaatkan untuk muamalah dunia gitu. Yang sebulan kita manfaatkan untuk akhirat, khusus untuk Allah, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Apalagi dalam keuangan juga, yang pintar, yang cerdas itu kan dari 11 bulan itu dia ngumpulin. Supaya apa? Supaya di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan bisa berbagi. Karena di lingkungan kita mungkin sudah ilahar sekarang mah Pak Haji, ada takjil bareng gitu ya, ada sahur makan juga, makan sahur bareng gitu ya. Itu kan dari mana kalau tidak dari orang yang digerakkan hatinya gitu untuk bisa bersedekah di bulan Ramadan. Setelah jamaah itu dia itikaf di masjid, baca Quran selesai, kemudian sudah waktu jam 2 itu nih, jam 2 pagi ya, masuk dini hari. Ini ada yang saya lebih baik makan sahur. Nah, kembali ke makan sahur karena pertama takut ketiduran, kesiangan ataupun apapun itu, dan malah yang ada karena lapar nih, akhirnya udah makan sahurnya lebih awal di jam 2. Nih pertanyaannya, makan sahur awal setelah sholat isya atau makan sahur akhir, atau justru menunggu pada saat-saat akhir nih? Nah itu seperti apa dalam makan sahur? Ya, makan sahur itu kan disunahkan, itu lebih bagusnya itu diakhirkan. Dan kalau berbuka itu disegerakan itu Pak Haji. Dan kalau patokannya kita untuk makan sahur itu ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah 187. Itu ya, dimana kita itu bisa menjadi patokan datangnya fajar sodik itu baru bisa dimulai untuk berpuasa. Dan atau lebih baiknya mah jangan terlalu malam, tabu 2 atau sahur karena jam 8 pagi-pagi juga sudah kelaparan, keroncongan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngambil keutamaan sahur itu adalah diakhirkan, contoh misalkannya 3:30 gitu ya, sebelum mendekati adzan subuh itu dah atu moal lami ya upami tuang. Apalagi kalau orang Arab itu, mereka itu kan kalau sahur itu dengan 3 biji kurma saja dengan air putih. Tapi orang Indonesia mah dah mau kiati karena tetap kedah kengeng nasi gitu ya. Kedah kengeng nasi. Jadi kita pahami ilmunya, keutamaan Ramadan itu kan mengakhirkan sahur salah satunya gitu Pak. Nah dalam makan sahur ada juga saya mah justru nggak makan sahur karena sudah apalagi di hari pertama tidak terbiasa makan malam itu, hanya pokoknya kuat lah, insya Allah saya hanya minum aja gitu. Nah ini tidak makan sahur, hanya minum, dan yang sahur sempurna. Seperti apa sih? Ya berarti dia tidak dapat keutamaan sahur, karena di sahur itu ada keberkahan dari Allah. Ada keberkahan, dan juga sesudah sahur itu justru perbanyak juga istighfar. Ya, di lain hari juga, tidak hanya di Ramadan, waktu sahur itu adalah waktu yang diberkahi oleh Allah. Itu apalagi ini di bulan Ramadan ya lebih baik mah sahur gitu. Nah tadi ada memang sahur dah kiat gitu ya Pak Haji, boleh saja kalau kuat mah, tapi dengan catatan kalau niat puasa di Ramadan itu tetap harus dari malam harinya. Tidak bisa mendadak. Kalau puasa sunat bisa mendadak. Misalkannya kita dari pagi sampai siang nih jam 9 belum sarapan, belum makan apa-apa, niatan saja puasa. Sah itu untuk puasa sunat yang lain. Tapi khusus di Ramadan, niat untuk berpuasa wajib Ramadan ini adalah harus di malam harinya gitu Pak Haji. Iya. Jadi malam hari itu bisa, kan suka beres sholat tarawih itu dipimpin sama imam di situ, atau misalnya niat sendiri, atau mungkin juga mau tidur niat sahur, niat puasa dulu takut kesiangan, di situ letak niatnya. Iya gitu. Jadi lebih bagus seperti itu, diniatkan dari malam harinya. Sudah beres tarawih atau sendiri boleh. Pendengar dan pemirsa, di bulan Ramadan itu di siang hari ketika suami istri yang halal menjadi haram, tetapi malam hari masih boleh Bu Ustazah. Ini suami istri, apalagi yang baru pengantin ini, nah baru pengantin masuk Ramadan tuh. Nah siang hari kan nggak boleh sama sekali, walaupun istri kita halal jadi haram. Malah ini kifaratnya nih Bu Ustazah harus tahu. Ini seorang pengantin di siang hari memaksakan diri misalnya nih, apa sih hukumannya Bu Ustazah? Ini di Al-Quran Al-Baqarah surat 187 itu dijelaskan bahwa uhilla lakum min lailatis siyamu ropasa ila nisaikum.
hunna libasulakum wa antum libasulahun gitu ya. Jadi di malam hari di bulan Ramadan itu engkau diperbolehkan oleh Allah untuk mencampuri istri-istrimu gitu. Jadi boleh Pak Haji kalau malam hari karena mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Atau gimana ada pengantin baru mah nggak kuat itu siang hari tetap melakukan hal tersebut, maka kafarat yang harus dia bayar itu ada 3 puasa 2 bulan berturut-turut. Itu 1 hari saja itu nggak kuat, kau 2 bulan gitu ya Pak Haji. Atau memerdekakan budak, sedangkan kan budak itu zaman sekarang sudah nggak ada ya. Yang ketiga adalah memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang gitu. Dan itu harusnya mah jadi pecut untuk kita kan namanya puasa menahan hawa nafsu dan syahwat. Jadi kalau bisa mah ditahan lah walaupun pengantin baru gitu. Ini yang kedua, pengantin baru dia sih tidak melakukan di siang hari, tapi setelah sholat isya namanya pengantin akhirnya lupa kesiangan, subuh kesiangan, makan sahur kesiangan, tahu-tahu udah jam 6 aja dia tapi tetap ingin puasa. Ini gimana Bu Ustazah? Ya kalau kesiangan dan tidak disengaja itu boleh dia langsung melakukan junub, ya mandi junub dan melanjutkan untuk berpuasa, boleh saja. Dengan catatan tadi tidak sengaja gitu. Kalau sengaja mah ya nggak boleh, itu udah termasuk batal 1 hari itu. Gitu. Oh, jadi kalau tidak sengaja di malamnya lewat bangun boleh lakukan sholat, walaupun sholat subuh terlewat sholat. Ya begitu juga langsung adus langsung sholat ya. Nah pendengar dan pemirsa, itu sebenarnya hal kecil tetapi memang perlu diingatkan kembali. Kadang-kadang kita menjadi lupa karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Bu Ustazah, kita kembali ke ini, ke makan sahur. Orang yang tadi yang lupa makan sahur, orang yang makan sahur lebih di awal dan di akhir. Ini yang menjadi sering kaget bagi muslimin muslimat, khususnya mungkin di Jawa Barat, mungkin saja di tempat lain. Serine, misalnya itu tanda imsak ngeong segala macam lah. Malah kalau di masjid yang lain ada juga diingatkan imsak. Nah, padahal di rumahnya masing-masing, termasuk di DZ-nya itu sudah punya jadwal buka, jadwal sahur di rumahnya masing-masing. Ini seperti apa ketika sementara di masjid sudah bilang imsak, tetapi ada orang yang kesiangan sahurnya nih, baru bangun. Pada saat bunyi alarm itu menandakan masuk imsak, boleh nggak? Minum aja buru-buru, makan aja misalnya sahwab. Iya, boleh sih Pak Haji, karena penentuan untuk kita mulai berpuasa itu di Al-Quran surat Al-Baqarah 187 ya, masih di penggalannya, yaitu wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri gitu. Jadi zaman dahulu mah ada aya imsak. Ya belum ada jam dinding gitu ya, penentuan waktu, alarm dan segala sesuatu, maka mereka menentukannya itu adalah terlihatnya benang putih dan benang hitam. Kalau masih belum nampak terlihat jelas, berarti sebetulnya masih bisa kita untuk makan dan minum gitu. Kecuali memang sudah terbit fajar, kelihatan fajar, itu saja sebetulnya jadi patokan. Tapi kan hari kita sekarang ikut ke ulil amri ya, ke pemerintahan, karena ada ditentukannya imsak gitu. Imsak itu kan sebetulnya mah warning ya, sudah mendekati waktu untuk kita berpuasa, maka bisa kita ambil itu. Tapi kalau kepepet ini maka kepepet kesiangan gitu ya, maka ambil aja surat Al-Baqarah 187 ini. Kalau misalkannya benang putih dan benang hitam belum terlihat jelas, maka makan saja, kita masih bisa. Jadi batasannya azan. Iya gitu, batasannya azan. Kalau udah azan itu udah stop aja, nggak boleh. Itu. Iya, hati-hati. Tapi kita lebih berhati-hati. Sebelum azan itu kan ada tarhim ya. Kita sudah siap-siap bebenah diri ya. Gitu. Ini pendengar dan pemirsa, ada hal yang lagi menarik. Kita akhirnya berpuasa di siang harinya. Kemudian juga orang itu karena nggak kuat puasanya, terus menerus puasa, dia terus menerus tidur, dia juga tidak sholat duhur, tidak asar karena udah nggak kuat gitu. Nah sebaiknya seperti apa Bu Ustazah? Antara sholat wajib sama puasa, sama-sama wajib tapi nggak kuat tuh karena lemesnya.
Iya, dan namanya puasa itu jangan jadi alasan untuk kita tidur terus gitu ya. Walaupun kadang senada saya mah dengar tidurnya orang berpuasa itu kan berpahala gitu ya. Iya, iya. Di mana hadisnya gitu Iya, ya Pak iya. Haji ya. Yang ada itu adalah holilullah. Kalau misalkannya batasan kita mau menjelang sholat duhur kita tidur dulu itu boleh. Jadi jangan jadikan alasan puasa itu lemas gitu ya, tidak bertenaga jadi tidur seharian penuh. Jangan, justru manfaatkan juga dengan aktivitas-aktivitas keseharian kita. Yang kerja ya kerja, yang mungkin ibu-ibu juga mengurusi pekerjaan rumah tangga urusi saja. Cuman selipkan juga Iya. ibadah-ibadah, contoh tadarus, baca Betul. Quran itu yang lainnya seperti itu. Kita mampu puasa seharian pada saat menjelang berbuka puasa. Ini saya sering terjadi. Karena saking nunggu channel dibulak-balik geus dikocek deui sabaran pengen kalieureunnya rek buka, tahu-tahu ada azan berkumandang. Itu sebenarnya yang ini kejadian di satu masjid, dia tidak melihat jadwal buka itu jam berapa, tahu-tahu dia azan aja. Kita tidak tahu, tapi di jam itu kan ini belum masuk waktu buka, kenapa sudah azan? Tapi ada orang yang menyempatkan, ya inilah lumayan lah Gus azan gitu, nggak saya langsung buka, gimana? Padahal belum masuk waktu azan, tetapi ada azan yang belum masuk waktunya berbuka. Di saya juga sama Pak Haji gitu, Ya. kadang ini lihat di TPRI misalkannya ya belum masuk waktu adzan itu beberapa menit lagi gitu ya, tahu-taunya udah adzan di masjid gitu ya, ini mau ngambil yang mana gitu, kadang kita juga bingung. Tapi kalau karena kita tinggal di wilayah Jawa Barat, berarti kan otomatis yang kita ambil lingkungan Jawa Barat juga. Atau kalau kita tinggal di lingkungan kita, ya mungkin jeda saja lihat beberapa menit gitu ya perbedaannya, supaya betul-betul sempurna juga. Memang betul menyegerakan berbuka itu memang lebih bagus, tapi kan harus tepat juga waktunya ya Pak Haji. Itu harus tepat waktunya kapan kita berbukanya, dan juga jangan sampai tos full ya masa dinten saum taunya bukanya lebih awal, belum waktunya berbuka sudah berbuka karena mendengarkan adzan seperti itu ya. Ada juga yang gini Bu Ustazah, kita teh lagi puasa tapi tiba-tiba ada yang ngasih pisang dimakan weh. Lupa itu, benar-benar lupa. Setelah pisang habis malah minum, akhirnya ingat oh ikan peker puasa gitu. Gimana nih seperti Boleh itu? itu makan tadi kalau tidak disengaja makan dan minum tidak disengaja itu boleh kita lanjutkan kembali. Tapi misalkannya Pak Haji teh nuju nuang pisang sarang kok bidi emutan Pak Haji kan lagi puasa apa ameng itu ya, itu sudah batal. Itu batal karena melanjutkan makannya bukan melanjutkan puasanya. Tapi kalau berhenti saat itu juga, oh ingat astagfirullahaladzim saya sedang berpuasa, maka niatkan kembali, ya Allah saya lanjutkan puasa saya karena tadi saya lupa gitu. Itu rezeki ya. Serting tuang nasi. Rezeki. Nasia aja Iya. makan nasi manusia itu kan ya. Masya Jadi Allah. weser hilap. Masya Allah luar biasa. Bu Ustazah nih kembali kita tidak terasa nih tinggal di ujung obrolan kita nih terakhir. Azan berkumandang normal, waktu juga sudah memasuki waktu berbuka. Ini sebaiknya nih sunnah-sunnah pada saat kita berbuka puasa seperti apa? Yang disunahkan oleh Nabi itu kan makanan yang manis gitu ya, atau minuman yang menyegarkan, menyehatkan. Kalau lebih bagus mah lihat ke kesehatan, jangan sampai makan atau minum itu yang pedas-pedas atau yang dingin-dingin gitu Pak Haji, karena kita harus jaga kondisi sebulan penuh itu dalam berpuasa itu supaya sehat. Berbukanya itu dengan yang hangat gitu ya. Minumnya juga jangan jual langsung sop buah atau sirup gitu ya, lebih bagus itu air yang hangat, air putih yang hangat gitu ya. Kemudian makanan yang manis itu adalah kurma 3 biji kan disunatkannya, atau kolak da orang Sunda mah dengan abdo peminta mendak kolak atau napi gorengan gitu ya. Mangga itu mah boleh-boleh saja. Bu Ustazah terima kasih, obrolan ini sangat bermanfaat buat pendengar dan pemirsa di saat menjalankan ibadah puasa. Pendengar dan pemirsa, kami ingatkan kembali, insya Allah selama Ramadan itu RRI, TVRI, BMKG menjadi panduan buat Anda yang ingin berbuka. Jadi jangan sampai kita salah atau rugi saat belum waktunya berbuka kita sudah berbuka. Jadi lebih baik kita bisa menahan diri. Insya Allah kumandang azan maghrib yang ada di RRI Bandung yang dikumandangkan ini sudah standar karena kami dibimbing langsung oleh Kementerian Agama.
juga begitu juga TVRI ataupun juga BMKG. Ini menjadi patokan buat Anda ketika ragu untuk saat masuk buka puasa. Terima kasih Ibu Ustazah, mudah-mudahan obrolannya bermanfaat buat pemirsa dan pendengar pada saat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan juga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Casmita Solihin pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.